Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Halo semuanya, pernahkah Anda membaca kalimat menarik bahwa Tuhan menciptakan Bali saat ia sedang tersenyum? Setujukah kalian, pulau dengan sebutan Pulau Dewata ini, Bali, bukan hanya sekedar beribu destinasinya, namun candu akan keindahannya yang tak pernah habis dan pesona magisnya membuat selalu banyak dari mereka untuk ingin kembali lagi kepada Bali. Nah, bayangkan jika Anda bisa menjelajahi surga dunia ini hanya dengan sentuhan jari. Kali ini, kami akan memperkenalkan sebuah cara baru untuk menikmati Bali Utara atau Buleleng lebih dekat dan lebih personal. Tentunya dengan pengalaman yang menarik. Lalu ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan saya sendiri, Putu Emilia Utari dengan NIM 22150911016 dan rekan saya Resta. Perkenalkan, nama saya Nima Deresarsita dengan NIM 22150911036. Lalu rekan saya Putri. Baik, perkenalkan dari saya sendiri, Nikomang Putri Puspitasari dengan NIM 22150911083. Oke, baik. Kami dari kelas 4C akan memperkenalkan lebih dalam dengan mempresentasikan proyek ujian akhir semester atau pitch deck yang telah kami buat pada mata kuliah e-bisnis yang telah kami buat. Next. Baik, ini dia tadi kelompok kami yang sudah kami perkenalkan diri kami masing-masing tadi. Next. Oke, baik. Sebelum ke identifikasi masalah, untuk awalan berikan saya untuk menjelaskan bisnis yang telah kami buat. Jadi bisnis yang telah kami buat ini kami beri nama Dekaje atau Dewata Kaja, di mana dalam bahasa Indonesia yang berarti Dewata Utara. Dewata dalam konteks ini merujuk pada Pulau Bali dengan julukannya yaitu Pulau Dewata. Nah, Dewata Kaja ini dikhususkan untuk masyarakat luas dalam menjelajahi Bali Utara atau Buleleng. Selanjutnya masuk ke identifikasi masalah. Di sini ada 5 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama terkait kurangnya informasi digital. Nah, kurangnya informasi baik mengenai panduan wisata dan review online yang berfokus pada Bali Utara menyebabkan kurang tereksposnya wilayah ini dan sulit untuk merencanakan kunjungan ke daerah ini. Nah, lalu yang kedua mengenai kurangnya promosi dan pemasaran. Kurangnya kampanye pemasaran yang menargetkan Bali Utara secara khusus membuat wilayah ini kurang diketahui oleh wisatawan baik lokal maupun internasional. Nah, diiringi dengan permintaan pasar yang pada hal ini yaitu wisatawan modern semakin mencari pengalaman digital yang tentunya interaktif untuk merencanakan perjalanan mereka. Masalah selanjutnya yaitu mengenai aksesibilitas terbatas. Nah, menjadi tantangan besar jika melihat dari sisi wisatawan ketika sudah mengetahui nih dan tertarik akan destinasi wisata, contohnya Bali Utara. Seorang wisatawan tertarik akan Bali Utara. Namun, dukungan mengenai infrastruktur, khususnya transportasi menuju Bali Utara itu kurang berkembang dan belum diketahui oleh para wisatawan. Nah, di mana letak geografis Bali Utara ini juga dapat dikatakan kurang strategis dan dibanding letak wilayah Bali lainnya, hal ini menjadi salah satu masalah yang dihadapi. Lalu selanjutnya, mengenai minimnya pendapatan bisnis lokal. Sedikitnya wisatawan yang datang ke Bali Utara membuat sangat berpengaruh terhadap pendapatan bisnis lokal baik Bali Utara khususnya sekitar destinasi wisata. Lalu permasalahan yang terakhir yaitu terkait keterbatasan fasilitas dan layanan. Nah, minimnya pendapatan bisnis lokal di sekitar destinasi wisata yang sudah saya jelaskan tadi, membuat bisnis lokal ini tidak dapat meningkatkan layanannya. Hal ini tentunya jika dilihat dari sisi wisatawan, lebih memilih area yang memadai atau yang sudah berkembang. Next. Baik, selanjutnya mengenai market size yang berhubungan dengan bisnis kami, yang pada hal ini mencakup TAM, SAM, dan SOM adalah sebagai berikut. Yang pertama mengenai TAM, atau Total Addressable Market, merupakan total permintaan pasar yang ada untuk ide atau website ini, jika website ini dapat mencapai dan melayani seluruh pasar yang dijual. Nah, dalam DKJ ini yaitu jumlah wisatawan yang ada di Indonesia. Dilansir dari laman website Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengenai jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang tahun 2023,
dikatakan bahwa BPS telah mengeluarkan data kunjungan wisatawan mancanegara di Desember 2023, di mana wisatawan mengalami kenaikan signifikan dengan total lebih dari 20%. Dengan total kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia pada Januari hingga Desember 2003 itu mencapai 11,68 juta kunjungan. Nah, menurut Badan Pusat Statistik mengenai wisatawan Nusantara 2023, jumlah wisatawan Nusantara diperkirakan mencapai 855,80 juta perjalanan. Nah, dari data tadi mengenai wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara, pada tahun 2023 ini di Indonesia dapat diakumulasikan bahwa total seluruh kunjungan wisatawan ini sebesar 867,48 juta kunjungan. Lalu selanjutnya mengenai SAM atau Serviceable Available Market. Nah, merupakan bagian dari TAM yang mencakup segmen pasar yang dapat dilayani oleh website berdasarkan fitur, geografis, faktor relevan lainnya. SAM lebih berfokus dibandingkan dengan TAM yang secara luas tadi. Dan biasanya SAM ini mempertimbangkan batasan geografis dan target pasar yang realistis. Nah, dalam DKJ ini yaitu jumlah wisatawan di Pulau Bali. Nah, melansir dari website RRI, menurut Dinas Pariwisata atau Dispar Bali, bahwa total keseluruhan wisatawan yang berkunjung ke Pulau Bali dari Januari hingga Desember 2023 itu sebanyak 5.232.751 kunjungan wisatawan untuk yang mancanegara dan 9.459.259 kunjungan wisatawan domestik. Nah, jika kedua hal ini diakumulasikan, berarti total wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang datang ke Bali selama 2023 adalah sebanyak 14.692.010 rupiah. Lalu yang terakhir terkait SOM atau Serviceable Obtainable Market yang merupakan bagian dari SAM. Jadi tadi itu SAM itu merupakan bagian dari TAM, sedangkan SOM ini merupakan bagian dari SAM yang dapat direbut oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya dalam beberapa tahun pertama operasional. Nah, SOM ini mempertimbangkan kompetisi, kapabilitas, pemasaran dan distribusi, serta sumber daya yang tersedia. Nah, dalam DKJ ini, di mana kita dikhususkan di Bali Utara, jadi untuk SOM sendiri itu mengenai jumlah wisatawan di Bali Utara. Berdasarkan data kunjungan wisatawan domestik Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng pada tahun 2022, sebanyak 703.642 orang dan kunjungan wisatawan mancanegara sejumlah 171.032 kunjungan. Nah, dengan total kunjungan wisatawan pada 2022 di Kabupaten Buleleng ini, jika diakumulasikan itu sebanyak 876.674 kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Next. Nah, lalu setelah mengetahui dan menjabarkan masalah dan market size tersebut yang telah saya jelaskan tadi, lalu apa solusi yang kami tawarkan? Ya, benar, yaitu DKJ. Mengikuti perkembangan teknologi menjadi solusi yang efektif dan efisien pada era ini, di mana masyarakat di dunia ini seperti yang ketahui menjadikan handphone, laptop, dan lain-lain beserta kecepatan internet dalam membantu kehidupan sehari-harinya. Namun, pada era saat ini, pengguna internet sangat-sangat selektif, termasuk saya sendiri sangat-sangat selektif dalam memilih konten apa saja yang tersedia dalam platform online. Nah, tidak jarang banyak dari mereka muncul ketidakpuasan akibat kurangnya konten atau dokumentasi dan informasi detail dari suatu hal. Nah, website DKJ ini merupakan salah satu portal digital yang menyediakan layanan virtual tour 360 bagi customer yang ingin mengetahui deskripsi maupun gambaran awal dari destinasi yang dikunjungi, khususnya pada bagian Bali Utara. DKJ ini merupakan website pertama yang dirancang khusus untuk mengeksplor destinasi pariwisata yang berfokus pada Bali Utara. Nah, lalu berikut merupakan penjelasan lebih rinci yang akan saya jelaskan dari solusi-solusi yang ditawarkan website DKJ dari permasalahan yang ada. Yang pertama, mengenai konten destinasi wisata menggunakan virtual tour 360. Nah, virtual tour 360 merupakan pilihan menarik dan merupakan pilihan utama yang kami pilih dalam penyediaan konten destinasi wisata Bali Utara oleh DKJ sendiri. Nah, virtual tour 360 ini yang disediakan tentunya sangat diperhatikan mengenai kualitas gambar 360 yang ditangkap dan kualitas konten lainnya. Nah, namun melalui virtual tour 360 ini, selain wisatawan dapat melihat secara nyata dan jelas
mengenai destinasi wisata pada Bali Utara, kami juga memberikan informasi dan edukasi kepada wisatawan terkait spot-spot tertentu pada destinasi wisata, baik dalam hal sejarah atau informasi pendukung lainnya pada destinasi wisata terkait. Lalu selanjutnya mengenai penyedia jasa transportasi terpercaya. Nah, website kami ini juga bekerja sama dengan jasa transportasi yang sudah terjamin keandalannya yang dapat melakukan tujuannya ke Bali Utara atau yang ada di Bali Utara. Tentunya kami lakukan dengan seleksi dan pelatihan ketat yang bertahap. Tentunya hal ini kami pilih untuk membangun kepercayaan customer kepada kami. Lalu selanjutnya jasa dokumentasi lokal yang profesional. Nah, selain jasa transportasi, kami juga bekerja sama dengan jasa dokumentasi lokal baik individu maupun komunitas dengan kualitas profesional yang terjamin. Nah, tujuannya jasa dokumentasi lokal ini selain kami membantu para jasa dokumentasi untuk meningkatkan nama mereka atau pendapatan mereka. Nah, kalau jika dari sisi customer itu bisa dapat agar customer itu dapat mendokumentasikan apa yang mereka lakukan di Bali Utara. Lalu selanjutnya mengenai tersedianya jasa tur sekitar destinasi. Nah, hal ini tuh merujuk pada penyediaan tur seperti snorkeling, penyewaan perahu untuk melihat lumba-lumba contohnya di Lovina, lalu penyewaan papan selancar, sepeda, dan penyediaan jasa lainnya yang ada di sekitar destinasi wisata. Lalu selanjutnya penegakan dan komitmen standar keamanan. Nah, tentunya Dekaja, website Dekaja ini memprioritaskan keamanan dengan memastikan bahwa baik website atau setiap aspek dari website mematuhi standar keamanan tinggi. Nah, dalam hal website memastikan integritas data dan privasi pengguna terjamin keamanannya. Lalu memastikan bahwa setiap konten yang kami upload ke DKJ itu akurat dan up to date. Lalu selanjutnya mengenai keandalan, fleksibilitas, dan aksesibilitas. Website ini dirancang untuk memberikan pengalaman terbaik untuk pengguna tentunya, dengan lancar dan ketersediaan setiap saat. Memudahkan pengguna, tujuannya itu harapannya memudahkan pengguna dalam mengakses, mencari informasi, dan merencanakan perjalanan wisata mereka di Bali Utara. Yang terakhir yaitu kolaborasi dengan pemerintah. Nah, dalam menjalankan bisnis kami ini, tentunya kami menjalin kemitraan dengan pemerintah dan organisasi pariwisata untuk mendapat dukungan sekaligus izin dalam promosi dan pengembangan destinasi. Merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Nah, mengadakan program promosi bersama dengan pemerintah dan organisasi pariwisata tentunya untuk meningkatkan kesadaran wisatawan tentang Bali Utara ini. Tentunya ini menjadi perhatian untuk kami. Nah, hal ini juga memiliki tujuan untuk membangun pemerintah dan organisasi pariwisata setempat dalam mengembangkan dan meningkatkan ketenaran destinasi wisata Bali Utara secara bersama-sama. Baik, untuk penjelasan selanjutnya dan lebih dalam terkait DKJ akan dijelaskan oleh rekan saya Putri, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Untuk materi selanjutnya yang akan saya bahas, bisa di next. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait problem solution fit yang dimana tadi pada pembahasan sebelumnya itu sudah dijelaskan mulai dari identifikasi masalah yang sering terjadi pada Pulau Dewata ini atau Pulau Bali ini dan disediakan beberapa solusi yang telah kami susun. Nah, dari perancangan solusi tersebut kami juga telah menyediakan beberapa fitur untuk mengimplementasikan dari solusi yang telah disediakan. Nah, dari beberapa fitur tersebut, diantaranya seperti virtual tour 360, galeri, pemesanan tour, informasi destinasi, akomodasi, dan jasa konten. Dari beberapa fitur tersebut, tentunya kami memiliki setiap penjelasan yang lebih mendetail yang akan saya bahas seperti berikut ini. Baik, saya akan mulai dari virtual tour 360. Virtual Tour 360 ini merupakan pilihan menarik dalam penyediaan konten destinasi wisata yang interaktif untuk meningkatkan daya tarik visual Bali Utara. Virtual Tour 360 ini yang disediakan tentunya sangat diperhatikan mengenai kualitas gambar 360 yang ditangkap. Jadi intinya pada Virtual 360 ini merupakan fitur yang kami fokuskan untuk menyediakan konten yang berkualitas. Tidak hanya melalui virtual tour 360. Selain wisatawan dapat melihat secara nyata dan sangat jelas mengenai destinasi wisata di Bali Utara,
Virtual Tour 360 ini juga memberikan informasi dan edukasi untuk spot-spot tertentu pada destinasi wisata, baik dalam hal sejarah ataupun informasi pendukung lainnya. Dan selanjutnya, pada fitur selanjutnya itu terkait galeri. Mohon maaf. Oke. Pada fitur galeri ini, kami menyediakan beberapa gambar konten yang yang terdapat pada Virtual 360 ini. Namun pada galeri ini tentunya menyediakan berbagai macam konten dari berbagai macam destinasi yang lainnya. Tidak hanya pada satu destinasi, namun ada banyak destinasi yang kami telah ambil spotnya berdasarkan sudut pandang 360 derajat. Selanjutnya, kami akan melanjutkan pada pemesanan tur. Jadi, pemesanan tur ini merupakan sebuah fitur yang kami sediakan bagi user yang ingin melakukan perjalanan, yang dimana pada pemesanan tur itu kami telah include dalam penyediaan konten, penyewaan akomodasi transportasi, dan sebagainya macamnya. Pada pemesanan tur itu tentunya terdapat harga dan tanggal yang akan ditentukan oleh user itu sendiri. Jadi, pemesanan tur ini akan mempermudah user untuk melakukan perjalanan walaupun user itu baru pertama kali datang ke Bali. Selanjutnya, informasi destinasi. Informasi destinasi ini merupakan sebuah fitur yang dimana fitur tersebut akan memberikan informasi-informasi terkait dari setiap destinasi tersebut. Yang dimana pada informasi destinasi tersebut mohon maaf. Oke, yang dimana pada informasi destinasi tersebut berisi beberapa fitur ataupun layanan di dalamnya, seperti Virtual Tour 360 yang dapat menampilkan destinasi wisata utama di Bali Utara dan memberikan pengalaman yang imersif kepada pengguna. Selanjutnya terdapat galeri yang telah tadi saya jelaskan sebelumnya, serta informasi destinasi, lokasi destinasi, pemesanan tur, akomodasi, dan jasa konten. Jadi, fitur-fitur yang telah saya sebutkan sebelumnya itu terdapat pada bagian akomodasi. Baik, itu merupakan penjelasan saya terkait fitur-fitur ataupun layanan yang akan kami berikan dari solusi yang telah kami tawarkan untuk website DKJ tersebut. Untuk materi selanjutnya, dapat di next. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait bisnis model Canvas. Pada umumnya, saya akan menjelaskan terkait definisinya terlebih dahulu. BMC atau Business Model Canvas adalah sebuah alat manajemen strategis yang digunakan untuk mengembangkan dan mendokumentasikan model bisnis. Jadi, fungsi utama dari BMC ini adalah untuk membantu bisnis memahami dan menyusun elemen-elemen utama dari model bisnis mereka dalam satu halaman yang mudah dipahami dan diinterpretasikan. Jadi selanjutnya pada BMC tersebut kami telah menyediakan beberapa elemen yang akan menyusun dari perusahaan kami. Di sini terdapat beberapa elemen tersebut yang akan saya jelaskan. Saya akan mulai dari menjelaskan key partners. Key partners ini merupakan sebuah elemen di mana perusahaan ini akan bekerja sama dengan siapa. Nah, pada key partners ini kami telah menentukan organisasi ataupun individu yang akan kami ajak untuk melakukan kerjasama. Jadi kami telah menentukan bahwa key partners kami yakni pemerintah, organisasi pariwisata, bisnis lokal penyedia tur, bisnis agen perjalanan, individu atau komunitas jasa konten, fotografer, videografer, pilot drone yang ada di sekitar Bali Utara. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari key activities atau aktivitas utama yang akan kami lakukan pada pembangunan website DKJ ini. Yang pertama yaitu Travel Insight, yang dimana Travel Insight ini penambahan pemberian informasi edukasi
spot-spot destinasi wisata pada konten yang telah kami upload. Selanjutnya, kreatif visual, yang dimana ini merupakan sebuah aktivitas pembuatan dan penyempurnaan konten visual. Selanjutnya, konten release, merupakan sebuah aktivitas utama untuk melakukan peluncuran atau penjualan konten. Selanjutnya, market boost, tentunya ini merupakan sebuah pemasaran atau merupakan strategi marketing, pemasaran dan promosi dari website kami. Selanjutnya help desk, tentunya help desk itu merupakan sebuah aktivitas untuk memberikan customer support dan layanan bagi pengguna. Selanjutnya, bagian key resource. Key resource ini merupakan sebuah elemen yang dimana elemen ini pendukung dalam pembangunan website DKJ ini. Key resource kami terdiri dari 3 elemen, yakni human resource yang dimana human resource itu terdiri dari tim internal penyedia jasa dokumentasi atau agen perjalanan dan bisnis lokal. Selanjutnya, physical asset. Physical asset ini merupakan aset yang digunakan seperti kamera 360, PC, high speed internet connection, dan paling terakhir yakni intellectual property. Selanjutnya akan saya lanjutkan untuk menjelaskan terkait value proposition. Baik, value proposition ini merupakan sebuah nilai yang akan kami timbulkan dari pembangunan dari website DKJ ini. Jadi nilai yang pertama kami susun yakni exposure, yang dimana website kami akan meningkatkan exposure destinasi wisata Bali Utara dengan jangkauan global. Selanjutnya business connection, yang dimana ini merupakan nilai yang ditimbulkan dari mengajak sekaligus memudahkan para penyedia jasa seperti agen perjalanan, penyedia jasa dokumentasi, dan bisnis lokal, dan penyedia tour yang bergabung dalam website dalam memperkenalkan dan menawarkan bisnisnya. Selanjutnya, eksperimen virtual tour 360, yang dimana ini akan memberikan nilai pengalaman wisata interaktif melalui file gambar 360 yang berkualitas. Selanjutnya, informasi destinasi, nilai yang ditimbulkan dari edukasi berupa informasi komprehensif spot-spot pada destinasi wisata. Selanjutnya, nilai yang ditimbulkan selanjutnya yaitu memajukan bisnis lokal, yang dimana ini akan memberikan promosi dan dukungan bagi bisnis lokal itu sendiri. Selanjutnya, fasilitas yang ditawarkan, adapun nilai yang ditimbulkan yaitu memberikan kemudahan dalam pemesanan tur, akomodasi dan jasa konten melalui sebuah platform digital berupa website DKJ. Selanjutnya, memajukan wisata lokal, yang dimana nilai ini akan membantu pemerintah atau organisasi pariwisata setempat dalam meningkatkan, memajukan atau pariwisata Bali Utara. Selanjutnya, pada customer relationship. Customer relationship ini merupakan elemen yang kami susun untuk berinteraksi langsung kepada customer atau bagaimana kita mendapatkan feedback melalui customer. Dari customer relationship tersebut, kami menyediakan beberapa aspek pendukung, yakni ketersediaan layanan, yang dimana ketersediaan layanan itu terdiri dari konten visual tour 360, community support, yang dimana community support itu merupakan layanan antarmuka yang intuitif. Selanjutnya, komunikasi reguler menggunakan Gmail. Yang ketiga, postingan sosial media melalui Instagram, TikTok, atau YouTube, customer support, call center pada website, dan yang terakhir yaitu proses perjalanan wisata, yang dimana terdiri dari pra-perjalanan, pasca perjalanan, dan setelah perjalanan. Selanjutnya, customer segment. Customer segment ini merupakan elemen yang telah kami susun, bagaimana kami mentargetkan customer kami, yang dimana customer yang telah kami targetkan itu terkait wisatawan, para wisatawan baik domestik maupun non-domestik. Selanjutnya, tour event organizer, yang dimana tour event organizer ini merupakan target perusahaan bisnis penyelenggara acara dan kegiatan di destinasi wisata. Selanjutnya, masyarakat umum, seluruh masyarakat lokal maupun non-lokal daerah Bali Utara. Yang paling terakhir, organisasi pariwisata, yakni kelompok atau komunitas pendukung pariwisata Bali Utara, seperti Lovina Tourism, Promotion Board, dan Bali Tourist Board. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait channel, yang dimana channel ini merupakan sebagai platform yang akan membantu mengembangkan dari website DKJ ini. Yang pertama tentunya SEO website DKJ tersebut, sosial media yang kami gunakan untuk memberikan dukungan,
dengan bantuan dari email, WhatsApp, Instagram, TikTok, ataupun YouTube. Exhibition itu pameran dan acara kolaborasi dengan mitra. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait cost structure. Cost structure ini merupakan sebuah biaya yang telah kami keluarkan untuk dalam pembangunan website DKJ tersebut. Yang pertama, biaya yang akan keluar itu ada 5, yakni biaya untuk website esensial atau biaya pembelian domain dan hosting secara maintenance website tersebut. Yang kedua, internal composition, itu biaya komisi sumber daya manusia, gaji tim internal. Selanjutnya, copyright licensing, lisensi atau perizinan, itu untuk pengelolaan hak cipta. Branding atau investment, itu merupakan biaya pemasaran dan iklan sebagai branding. Selanjutnya, operational cost, yaitu biaya operasional seperti pembelian kamera 360, maintenance kamera, pembelian hardware seperti PC. Dan yang paling terakhir yakni revenue stream. Revenue stream ini merupakan arah pendapatan yang kami terima dalam pembangunan atau pembuatan dari website DKJ tersebut. Yang pertama, kami akan mendapat dari AdSense atau pendapatan iklan dan promosi. Selanjutnya, jasa pembuatan konten virtual 360, pembookingan akomodasi wisata oleh customer, jasa pembookingan dokumentasi, dan yang paling terakhir yakni operational cost, yang dimana operational cost ini merupakan biaya operasional dalam pembelian kamera 360, maintenance kamera, pembelian hardware seperti PC. Oh, mohon maaf, pada revenue stream tidak terdapat operational cost. Jadi, revenue stream ini hanya ada 4, yakni AdSense, jasa pembuatan konten virtual 360, pembookingan akomodasi wisata oleh customer, dan jasa pembookingan dokumentasi. Baik, itu penjelasan saya terkait BMC. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan, bisa di slide terlebih dahulu. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan terkait MVP atau Minimum Viable Product. Jadi singkatnya, MVP ini merupakan fitur yang paling basic yang harusnya ada pada website DKJ ini. Jadi MVP yang pertama yaitu homepage. Homepage itu tampilan visual yang menarik dan interaktif mengenai wisata di Bali Utara, dan berisi ringkasan atau penjelas singkat terkait hal yang ditawarkan oleh website tersebut. Selanjutnya, itu merupakan search atau pencarian destinasi atau informasi dari destinasi tersebut. Jadi pada bagian ini berisi deskripsi singkat, gambar dari destinasi yang akan dikunjungi, terdapat beberapa layanan dari search atau pencarian destinasi tersebut, yakni ada yang dimana pada fitur tersebut yang di dalamnya akan berisi layanan-layanan yang akan membantu user tersebut. Yang dimana layanan tersebut Virtual Tour 360, yakni yang tadi itu menampilkan destinasi wisata utama di Bali Utara yang memberikan pengalaman yang imersif kepada pengguna. Selanjutnya galeri, menyajikan filter yaitu foto menampilkan setiap spot pada destinasi yang dipilih dan video yang telah diunggah pada YouTube. Selanjutnya terdapat layanan informasi destinasi, yakni informasi singkat terkait destinasi yang akan dikunjungi, lokasi destinasi, pemesanan tur, akomodasi, dan jasa konten. Selanjutnya About Us atau kontak. Ini merupakan fitur untuk menyediakan informasi tentang perusahaan baik profile, tim, visi misi perusahaan, dan nilai-nilai untuk membangun kepercayaan dan koneksi pribadi kepada pelanggan. Dan di sini juga terjadinya berbagai cara untuk menghubungi termasuk integrasi langsung dengan WhatsApp. Baik, sekian penjelasan saya terkait MVP atau Minimum Viable Product. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Putri atas penjelasannya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Resta. Kepada Resta dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi dalam suatu website, agar website itu lebih diminati oleh user atau pengguna, maka diperlukannya atau website itu harus memenuhi kebutuhan pengguna.
Nah, melalui eksperimen selection yang merupakan suatu pendekatan sistematis dalam melakukan eksperimen untuk memastikan bahwa website DKJ ini dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Pada eksperimen sele- eh, maaf, pada eksperimen selection ini dibagi menjadi dua bagian, yakni discovery eksperimen dan validation eksperimen. Pada discovery eksperimen itu merupakan sebuah percobaan yang digunakan dalam mengeksplorasi dan memahami kebutuhan, keinginan, dan masalah yang dialami oleh pengguna, yang berfokus pada pengumpulan informasi dan wawasan yang akan membantu dalam perancangan produk yang tepat, di mana terdapat user interview, yaitu melakukan wawancara yang mendalam terhadap user website untuk mendapatkan data terkait kebutuhan serta harapan user sehingga dapat menentukan fitur dan yang diharapkan oleh pengguna untuk meningkatkan pengalaman wisata pengguna. Lalu ada market survey untuk mengumpulkan data kuantitatif dari respon untuk memahami kebiasaan wisata dan referensi pengguna. Lalu, selanjutnya ada competitive analysis, merupakan tahap di mana menganalisis pesaing serupa di pasar sehingga dapat membantu memahami kelebihan dan kekurangan dari website lain, serta mengidentifikasi peluang untuk menciptakan keunggulan kompetitif bagi DKJ. Selanjutnya, persona development, yakni pengembangan profil pengguna berdasarkan data yang diperoleh dalam pengembaraan karakteristik, kebutuhan, dan perilaku segmen pengguna utama sehingga website dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka yang dapat menjadi panduan dalam pengembangan fitur dan strategi pemasaran. Selanjutnya yaitu ethnographic study, yakni sebuah pengamatan langsung terhadap perilaku wisatawan di Bali Utara untuk mendapatkan wawasan kontekstual mengenai pengalaman dan tantangan mereka untuk memahami kebutuhan dan referensi pengguna dalam konteks nyata sehingga dapat membantu dalam konteks nyata sehingga dapat merancang website yang relevan dan bermanfaat. Terakhir yaitu konsep testing digunakan untuk menguji konsep website kepada calon pengguna untuk mendapatkan umpan balik terkait daya tarik dan relevansi konsep tersebut. Untuk memvalidasi ide awal dan memastikan bahwa konsep website sesuai dengan ekspektasi pasar sehingga dapat menyempurnakan dan memvalidasi konsep sebelumnya dan dapat mengembangkan lebih lanjut. Yang kedua yaitu adanya validation eksperimen, di mana digunakan untuk menguji dan memvalidasi hipotesis serta fitur yang telah dikembangkan berdasarkan data dari hasil discovery eksperimen. Nah, website serta fitur di dalamnya dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan layak dirilis. Terdapat beberapa hal. Yang pertama ada prototype testing, yaitu pengujian prototype website bersama pengguna yang dilaksanakan secara offline atau secara langsung untuk mendapatkan umpan balik. Lalu ada A/B testing, yaitu perbandingan antara dua atau lebih varian fitur atau desain website. Lalu ada pilot launch, merupakan peluncuran website dalam skala kecil untuk menguji penerimaan pasar dan mengidentifikasi potensial masalah sebelum meluncurkan penuh untuk mendapatkan data awal tentang pengguna dan umpan balik. Selanjutnya ada retention analysis, merupakan suatu pengukuran tingkat retensi pengguna setelah beberapa minggu penggunaan website untuk memastikan website mampu mempertahankan pengguna untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi retensi pengguna. Selanjutnya yaitu feedback looping, yakni pengumpulan umpan balik pengguna secara berkelanjutan
melalui fitur survei. Dan yang terakhir yaitu revenue model testing, yakni digunakan untuk mengevaluasi berbagai model pendapatan untuk website. Selanjutnya yaitu eksperimen sequence, di mana pada hal ini akan dilaksanakannya testing produk. Dimulai dari kami akan melakukan atau menjelaskan produk kami yaitu DKJ, website DKJ. Lalu akan adanya promosi produk kami dan akan dilaksanakannya testimonial, yaitu memperoleh informasi serta feedback dari franchise, di mana testing ini akan dilaksanakan atau dilakukan melalui prototype Figma. Selanjutnya yaitu exit strategi, di mana terdapat beberapa hal dalam exit strategi. Yang pertama yaitu akuisisi oleh perusahaan teknologi atau pariwisata. Melalui akuisisi ini akan memberikan akses kepada sumber daya lebih besar, teknologi canggih, dan basis pelanggan luas yang sudah dimiliki oleh perusahaan besar tersebut. Selanjutnya itu merger dengan platform pariwisata lain. Dengan hal ini akan meningkatkan kekuatan kompetitif melalui sinergi layanan dan ekspansi pasar. Selanjutnya itu penawaran saham perdana atau IPO, di mana akan memperoleh modal besar untuk ekspansi lebih lanjut dan meningkatkan profil perusahaan. Selanjutnya itu penjualan kepada investor privat wealthy atau venue capital yang akan memperoleh atau menyediakan modal untuk ekspansi dan pengembangan lebih lanjut sambil memberikan exit kepada pendiri dan investor awal. Selanjutnya, strategi partnership dengan layanan wisata global, yakni memperluas jangkauan pasar dan memperkuat posisi di industri melalui kolaborasi dengan pasar besar. Selanjutnya, atau yang terakhir, yaitu lisensi teknologi to other corporates, di mana sumber pendapatan tambahan dan pengurangan biaya operasional. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya, Resta. Baik, itu dia tadi penjelasan kami mengenai bisnis yang telah kami buat, yaitu DKJ. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili rekan-rekan saya yang lain mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan kami memohon maaf sebesar-besarnya apabila adanya kesalahan atau kekurangan selama kami melakukan presentasi. Saya tutup presentasi ini dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. DKJ, connect with the beauty of North Bali.